Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Hastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru tahun 2022. Aktivitas sehari-hari saya adalah menjadi seorang pendidik di SMA Negeri 5 Pekanbaru, Provinsi Riau. Ki Hajar Dewantara atau KHD merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Jasa beliau sangat banyak dalam dunia pendidikan Indonesia, sehingga tanggal lahir beliau diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yakni kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi, siswa di sekolah kita datang dari latar belakang yang berbeda. Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus bagi para pendidik. Begitu juga dengan zaman yang mereka lalui, tidaklah sama dengan zaman yang pernah kita lewati. Dua hal besar ini merupakan pertimbangan mendalam bagi para pendidik dalam mendidik para siswa. Ki Hajar Dewantara memberikan banyak ilmu dan filosofi pendidikan untuk para pendidik anak bangsa. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mengenai asas trikon, yaitu kontinuitas, yakni tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Dengan menerapkan asas trikon ini, diharapkan para pendidik mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak pada murid. Siswa adalah anak yang sedang belajar mencari jati diri. Mereka senang mengeksplorasi, selalu suka berdiskusi tentang apa saja sampai mereka memahami banyak materi. Mereka datang dari latar belakang yang beragam. Ada yang datang dari keluarga yang tentram, namun ada juga yang beranjak dari keluarga yang sehari-hari hanya makan nasi dan garam. Tapi semangat juang mereka untuk masa depan dan cemerlang sungguh membuat kita tercengang. Mereka semua mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, dibimbing tanpa dibentak, dan diajar dengan bijak. Untuk menuju transformasi pendidikan di mana pendidikan yang berpihak pada murid, maka menerapkan asas trikon dalam proses pembelajaran sehari-hari dapat mewujudkan cita-cita besar dunia pendidikan Indonesia, yakni siswa akan mengerti dan paham akan akar budaya nilai bangsa. Siswa akan belajar menjadi manusia seutuhnya, serta guru menghargai keberagaman dan memerdekakan murid dalam proses belajar mengajar. Pendidikan yang berpihak pada murid bukan berarti kita lengah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka. Bukan pula kita bisa abai akan kebutuhan belajar mereka. Kita harus tahu apa yang siswa kita butuhkan untuk kebaikan masa depan mereka. Karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Mengajar bukan hanya sekedar kejar target materi, namun lebih kepada kita harus bisa mengeksplorasi potensi diri yang dimiliki setiap siswa sehingga kelak potensi ini yang akan membawa keberhasilan dalam masa depan mereka. Menanamkan nilai moral budaya bangsa yang sudah mengakar di kehidupan bermasyarakat, saling menghargai dan menghormati, tolong menolong dan bersikap sopan santun kepada orang lain, dan nilai budaya bangsa Indonesia yang harus tetap ada dan tertanam dalam diri siswa. Siswa adalah makhluk peniru yang handal. Mereka akan sangat mudah mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai kebaikan budaya bangsa Indonesia jika mereka melihat contoh nyata dari guru mereka. Ingarso sung tulodo, jadilah guru yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi siswanya, karena siswa membutuhkan contoh nyata atas setiap nilai kebudayaan yang kita tanamkan. Di SMA 5 Pekanbaru, siswa ditanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sopan santun dan berbudi pekerti luhur. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Di mana selama masa pandemi dan setelahnya, kegiatan 5S ini diiringi dengan pemeriksaan kondisi siswa agar siswa tetap aman dan nyaman dalam belajar di sekolah.
Dan dalam penanaman nilai-nilai luhur tersebut, saya dan para pendidik lainnya di SMA 5 memberikan contoh terlebih dahulu. Karena melalui contoh nyata, maka siswa akan lebih mudah memahami setiap nilai yang ditanamkan. Bermacam fasilitas pembelajaran tersedia untuk siswa, untuk menunjang pembelajaran siswa, agar siswa lebih bebas dalam mempelajari dan mempraktekkan semua ilmu yang mereka terima, sehingga siswa nantinya bisa bertumbuh dengan pesat pengetahuannya dan mereka bisa memanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan fasilitas yang lengkap, siswa juga akan lebih bebas mengeksplorasi tingkat pengetahuan mereka. Selain itu, untuk memberikan ruang yang lebar untuk siswa dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki, siswa bebas memilih berbagai macam ekstrakurikuler. Ada bidang akademik dan non-akademik. Semua bidang ekstrakurikuler dibimbing oleh guru-guru yang ahli dalam bidangnya. Memang semua ini bukan hal mudah untuk diwujudkan karena siswa merupakan kumpulan manusia beragam. Namun guru hebat surut berpantang. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Menyayangi mereka dengan ketulusan, membimbing mereka dengan penuh kasih sayang, memberi contoh sebagai teladan, dan membuat mereka mau membuka pikiran untuk meraih masa depan mereka yang lebih cemerlang. Setiap siswa berhak bahagia dan merdeka atas diri mereka. Dan kita sebagai pendidik, janganlah merebut kebahagiaan dan kemerdekaan belajar mereka dengan keegoisan kita, dengan hanya berpikir apa mau kita, namun kita lupa apa kebutuhan siswa kita. Mendidik bukan berarti menghardik, membina bukan berarti menganiaya, menuntun bukan berarti memberi tugas beruntun, membimbing bukan dengan cara marah untuk hal yang tidak penting. Namun, siswa membutuhkan bimbingan dengan kasih sayang, tuntunan dengan kelembutan, dan eksplorasi diri mereka dengan memiliki kemampuan yang beragam tanpa tekanan. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan cakrawala berpikir kita untuk generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.